Terima kasih Anda masih bersama kami di Toko Kita, masih bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Abah, sekarang kan sedang viral tuh Bah, soal aliran sesat di Palu. Nah, bagaimana tanggapan Abah? Saya kira kita berharap tokoh-tokoh agama, majelis ulama, dan juga pemimpin-pemimpin ormas Islam di sana supaya aktif memberikan bimbingan, tuntunan, meluruskan supaya kembali ke jalan yang benar. Bahasa ulama menyebutnya ar-ruju' ilal haq, kembali ke jalan yang benar. Jadi mereka harus diedukasi, harus diberi penjelasan, ya, supaya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi pendekatan-pendekatan yang persuasif, edukatif itu mungkin bisa memberikan pengaruh pada mereka yang telah tersesat jalan itu. Abah sependapat gak sih kalau orang yang ikut-ikut aliran sesat itu yang memang low educated seperti itu? Yang Saya kira ya, low education, mereka kurang paham, kurang ngerti paham agama, makanya itu mudah diajak untuk sesat. Karena itu kita memang harus mendidik masyarakat supaya paham betul ya terhadap agamanya, paham betul terhadap kewajibannya sebagai warga negara bangsa. Jadi mereka harus kita beri pendidikan, edukasi tentang keagamaan, tentang kebangsaan secara terus-menerus. Ya. Abah betul berpendapat kalau ada aliran-aliran baru yang muncul harus didata seperti itu? Ya biasanya karena ada laporan dari masyarakat. Ya tentu kemudian diteliti dulu. Baik. Laporan tuh diteliti dulu benar enggak, sesat apa tidak. Jangan sampai nanti memvonis sebenarnya tidak. Karena bisa saja orang misalnya tidak suka kepada kelompok tertentu, kemudian dia melaporkan bahwa itu aliran sesat. Kalau tidak diteliti dulu apakah benar apa tidak, baru kalau sudah benar, baru bagaimana menyadarkan mereka. Abah, kita kembali lagi soal pemerataan ekonomi syariah. Indonesia termasuk negara Islam terbesar di dunia, tapi bank syariahnya belum maju. Mungkin juga banyak industri-industri syariah belum maju. Ya, contohnya begini deh. Seorang agen asuransi syariah misalnya seperti itu. Mereka belum all out, misalnya penjual atau agen asuransi yang general. Kira-kira bagaimana Abah untuk memajukan? Ya ini kan yang harus syariah dibenahi. Pertama tentu memahami persoalan tentang ekonomi syariah itu. Terutama bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi dia rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena ekonomi syariah ekonomi yang berkeadilan. Gotong royong begitu Abah ya? Iya, jadi ini bukan untuk orang Islam, untuk semua. Ini sistem. Nah, begitu juga misalnya makanan halal. Makanan halal itu bukan karena dia semata-mata halal, tapi dia good food, ya, makanan yang baik, yang sehingga orang memerlukan, bukan orang. Di beberapa negara non Muslim mereka suka sekali makanan yang bersertifikat halal itu, karena menurut mereka itu makanan baik, makanan sehat, makanan. Nah, ini yang kedua kemampuan menjualnya. Kemampuan menjual. Nah itu harus ya, kemampuan menjual itu harus dikuasai. Skillnya ya. Iya, kemampuan menjual. Kadang-kadang kan kurang mampu. Sehingga produknya mau syariah mau bukan, kalau dia memang skillnya bagus. Bagus, ya. Kemampuan menjual itu. Kalau kemampuan jual bagus, jangankan yang lagi ke kompetensi dong, Bah. Iya, jangankan yang bagus, yang tidak bagus saja bisa dijual. Kalau bisa menjualnya. Baik, balik lagi ke kompetensi berarti ya Abah ya? Iya betul. SDM-nya lagi. Nah ini kita mundur sedikit deh Abah. Bagaimana reaksi keluarga saat itu? Abah di usianya yang sudah 70-an tahun dipilih sebagai wakil presiden. Kaget nggak Abah? Ya kaget. Jangan kan anak saya sendiri kaget.
Saya kaget juga, bukan yang Pernah dipilih kebayang saya. nggak sih Enggak. di usia seperti ini jadi wakil presiden? Tidak saya. Tapi karena demi bangsa, demi negara, saya pikir ya sudah. Saya jadikan ini sebagai suatu pengabdian. Nah, keluarga kaget sekali. Kok nggak bilang-bilang? Nggak bilang, orang saya juga nggak tahu. Nggak diberitahu. Satu hari sebelumnya saya ketemu Pak Jokowi, tapi beliau nggak bicara Iya, bahwa akan memilih saya, tidak. iya. Surprise betul itu. Surprise betul. Kami juga surprise betul, Pak. Iya, semua orang kaget, saya kaget juga.